Halo, apa kabar teman-teman semua? Di era 4.0 saat ini, kita sudah tidak asing lagi bukan dengan apa itu media sosial? Hampir seluruh aktivitas yang kita lakukan saat ini tidak lepas dari media sosial. Mulai dari berkomunikasi, mengupdate informasi, mengunggah sebuah konten, berjualan online, dan masih banyak aktivitas lain yang bisa kita lakukan melalui media sosial. Ngomong-ngomong media sosial, kalian udah tahu belum sih media sosial yang kalian gunakan selama ini itu apa? Media sosial didefinisikan sebagai sekelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun atas dasar ideologis dan teknologi web 2.0 sehingga memungkinkan pembuatan konten yang dihasilkan oleh pengguna. Media sosial merupakan istilah yang sangat luas dan mencakup beberapa jenis media, meliputi web blogs, social blogs, microblogging, podcast, forum internet, dan juga jejaring sosial. Nah, media sosial sendiri meliputi beberapa kriteria. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada social networks, digunakan untuk terhubung dengan orang dan brand secara online, contoh Facebook, Twitter, dan LinkedIn. Kedua ada media sharing networks atau jaringan berbagi media, digunakan untuk mencari dan berbagi foto, video, live video, serta media online lainnya, contoh Instagram, Snapchat, dan juga YouTube. Kemudian yang ketiga ada discussion forums atau berbagi berita dan ide, digunakan untuk mencari, berdiskusi, berbagi berita, informasi, serta opini, contoh Reddit, Quora, dan Dig. Kemudian yang keempat ada social shopping networks atau belanja online, digunakan untuk melihat tren, mengikuti merek, berbagi penemuan hebat, dan melakukan pembelian, contoh FJB Kaskus, Jualo, dan OLX Indonesia. Kemudian yang kelima ada anonymous social networks atau berkomunikasi secara anonim, digunakan untuk mencurahkan isi hati atau bergosip, contoh Whisper, Ask.fm, dan Afterschool. Oh iya, untuk dicirikan sebagai media sosial, situs web juga harus memiliki 7 karakteristik utama. Berikut contohnya. Yang pertama ada web space atau ruang web. Situs web harus menyediakan ruang web gratis bagi pengguna untuk mengunggah konten. Kedua, web address atau alamat web. Pengguna diberi alamat web unik yang menjadi identitas web mereka. Ketiga, membangun profil. Pengguna diminta memasukkan detail pribadi seperti nama, alamat, tanggal lahir, pendidikan, dan detail profesi. Keempat, terhubung dengan teman. Pengguna didorong untuk memposting pembaruan data pribadi dan profesional, kemudian situs tersebut dapat menjadi platform untuk menghubungkan teman dan kerabat. Kelima, mengunggah konten secara real time. Situs menyediakan alat untuk memposting konten secara real time, berupa teks, gambar, audio, video. Keenam, mengaktifkan percakapan. Anggota diberi hak untuk mengomentari postingan yang dibuat oleh teman atau kerabat. Ketujuh, postingan memiliki penanda waktu. Setiap postingan diberi penanda waktu, sehingga membuat pengguna mudah untuk mengikuti postingan. Selama kita menggunakan media sosial, tentunya ada kelebihan dan kekurangan. Berikut penjelasannya. Kelebihan pada media sosial yang pertama adalah kemampuan untuk menghubungkan orang-orang dari belahan dunia tanpa memerlukan media komunikasi seperti telepon rumah, fax, ataupun surat. Yang kedua, mendukung dalam memperoleh informasi dan berita secara real time. Yang ketiga, dapat menyesuaikan berita dan informasi dengan memilih sesuai yang kita inginkan. Yang keempat, media sosial digunakan untuk kesenangan dan hiburan umum. Lalu untuk kekurangan media sosial itu sendiri diantaranya satu, sangat berpotensi terjadi cyberbullying, kedua tersebarnya hoax atau informasi palsu, ketiga terjadi kejahatan dunia maya seperti phishing, carding, skimming, dan lain sebagainya. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Semoga video kami ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, subscribe.